warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama anggota Intan Afrilianti, Muhammad Ishak, Nurul Alfia, dan Umi Kalsum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi etika profesi dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis yang diampu oleh dosen Hesti Irnanta, SAB MAB. Dalam materi ini ada berbagai subbab yang akan kami jelaskan, dari pengertian etika dan teori etika yang akan dijelaskan oleh Umi Kalsum, sistem penilaian etika dan pengertian profesi yang akan dijelaskan oleh Intan Afrilianti, ciri-ciri profesi dan syarat-syarat seorang profesi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ishak. Selanjutnya yaitu pengertian etika profesi, prinsip-prinsip dari sebuah etika profesi dan peran etika dalam sebuah profesi yang akan dijelaskan oleh Nurul Alfia. Umi Kalsum akan menjelaskan materi tentang pengertian teori dan teori etika. Pengertian etika dapat merupakan sebagai kehidupan yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat atau kelompok yang berkaitan dengan nilai tertentu, cara hidup baik, kebiasaan, dan juga dapat dilihat dari dua hal, yaitu etika dalam praktis dan etika sebagai ilmu. Saya akan membahas tentang teori etika. Menurut Karef and Sony 1998, teori etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika deontologi, yang dimana suatu tindakan baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat tujuan baik dari tindakan itu. Atas dasar itu, etika ini sangat menekankan pada motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari perilaku. Yang kedua, etika teologi, yang dimana mengukur baik buruknya suatu tindakan yang berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan tindakan itu. Sedangkan menurut Agoes dan kawan-kawan pada tahun 2009 menjelaskan etika teori dibagi menjadi 6. Yang pertama, etika egoisme itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis yaitu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia, sedangkan egoisme etis menjelaskan tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang kedua, utilitarisme yaitu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi anggota masyarakat. Yang ketiga, deontologi, bahwa etis suatu tindakan tidak ada kaitan dengan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Yang keempat, teori hak, yaitu tindakan dianggap baik jika perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Yang kelima, teori keutamaan, tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan mana yang tidak etis. Yang keenam, etika teonom, karakter moral manusia yang ditentukan secara hakiki. Ada dua macam etika yang harus kita pahami, baik dalam buruk maupun baiknya. Yang pertama, deskriptif etika yang berusaha meneropong secara kritis dengan nasional pada sikap yang perilaku manusia. Yang kedua, normatif, menetapkan berbagai sikap dan pula perilaku ideal yang harus dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, etika umum, yang dimana kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Yang keempat, etika khusus, dimana penerapan prinsip-prinsip ini moral yang berdasarkan dalam bidang kehidupan yang khusus. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian etika. Yang pertama yaitu titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah perbuatan baik atau buruk, susila atau tidak susila. Yang kedua yaitu perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya yang telah mendarah daging.
Itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan disebut pekerti. Jadi suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat hati sampai ia lahir keluar berupa perbuatan yang nyata. Berikutnya yaitu dari Dr. Anis Burhadin Salam menjelaskan bahwa suatu perbuatan dinilai dari 3 tingkat, yaitu tingkat pertama yaitu semasi belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau niat. Tingkat kedua setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. Tingkat ketiga akibat atau hasil perbuatan tersebut, baik atau buruk. Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut dengan karsa atau kehendak, dan isi dari karsa ilmiah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal ini, merealisasikan ini ada 4 variabel yang terjadi, yaitu yang pertama tujuan yang baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik. Yang kedua yaitu tujuan yang tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik. Yang ketiga yaitu tujuannya tidak baik dan cara mencapaiannya juga tidak baik. Yang keempat yaitu tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Selanjutnya yaitu pengertian profesi. Menurut Kraft dan Sony 1998, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Dan menurut Aziz dan Abdul tahun 2013, profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu seperti pengetahuan khusus, status, dan prestasi dari masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri profesi. Ada beberapa ciri-ciri profesi yang bersifat umum dan terutama terkait pengertian profesi tersebut, yakni Kraft and Sony tahun 1998. 1. Adanya keahlian dan keterampilan khusus. Biasanya keahlian dan keterampilan dimiliki saat melakukan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya komitmen moral yang tinggi. Hal ini biasanya setiap perilaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, adanya komitmen. Orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat suatu profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. 2. Menggeluti suatu barang tubuh ilmu khusus. Yang ketiga, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. 4. Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional. Etika profesi. Etika profesi merupakan peraturan yang dijunjung tinggi oleh seseorang yang memiliki profesi dalam menjalankan tugas dengan membawa nama profesi tersebut. Itu pemaparan atau penjelasan yang diungkapkan oleh Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2019. Sedangkan menurut Agustin dan kawan-kawan pada 2017, prinsip etika profesi harus memiliki sebuah prinsip moral yang sangat dibutuhkan oleh suatu profesi tersebut. Dikarenakan seseorang profesional itu diharapkan bersikap lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip dalam sebuah etika profesi. Yang pertama yaitu adanya tanggung jawab. Tanggung jawab di sini diartikan sebagai pelaksanaan atau tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan dan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu terhadap sebuah dampak dari profesi, kehidupan orang lain ataupun sebuah masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan di sini memiliki arti prinsip yang menuntut kita untuk memberikan kepada siapa yang menjadi haknya. Yang selanjutnya yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi di sini memiliki arti menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan memberi kebebasan dalam menjalankan sebuah profesi tersebut. Akan menjelaskan mengenai etika dalam sebuah profesi. Yang pertama yaitu etika tidak hanya memiliki suatu atau dua orang, tetapi memiliki setiap kelompok masyarakat. Dengan nilai etika tersebut diharapkan sebuah masyarakat tersebut taat terhadap nilai untuk mengatur kehidupan bersama-sama. Yang kedua yaitu salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai yang menjadi landasan dalam sebuah pergaulan baik dengan masyarakat umum maupun dengan sesama dengan masyarakat kecil ataupun anggotanya, yaitu masyarakat yang memiliki sebuah profesionalisme. Yang selanjutnya yaitu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam ketika melihat perilaku sebagian anggota dari seorang profesi tersebut tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang telah disampaikan atau yang telah ditentukan.